Om Swastiastu. Senang sekali rasanya saya Ita Agresia kembali menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh. Dan seperti biasa Bincang Tokoh kita menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan Pulau Dewata Bali. Nah, kali ini ada yang berbeda pada Bincang Tokoh kita kali ini karena kita menghadirkan salah satu dokter yang ada di Bali. Nah, atas nama Dr. Gede Kambayana, SPDKR Lupus. Topik kita yang menarik sekali pada hari ini. Langsung kita sapa Dr. Gede yang di sebelah kanan saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar ini dok hari ini? Kabar baik. Kabar baik, cerah sekali dok ya. Iya. Nah, kalau kita melihat situasi Bali yang cerah dengan cuaca yang di luar juga cerah, tapi bagaimana dengan penyakit lupus ini dok? Apakah sudah ada pengetahuan yang cerah juga terhadap masyarakat? Nah, seperti apa? Ya, penyakit lupus ya saat ini memang lagi banyak dibicarakan di masyarakat karena kasusnya semakin banyak dan masyarakat sudah banyak yang mengerti apa dan bagaimana itu penyakit lupus. Dulu memang ada paradigma yang sangat menakutkan mengenai penyakit lupus ini karena setiap seseorang kita diagnosis penyakit lupus, rasanya sudah dunia ini udah kiamat karena hampir semua kasus-kasus lupus begitu terdiagnosis tidak lama kemudian akan meninggal. Horor sekali langsung meninggal gitu dok ya? Banyak sekali ya, jadi kita hampir tidak pernah menemukan kasus lupus karena begitu terdiagnosis sebagai lupus tidak seberapa lama akan meninggal. Nah, saat ini penyakit lupus sangat maju sekali dalam dunia kedokteran, banyak penelitian-penelitian yang sangat bagus, yang sangat berkontribusi untuk kemajuan di bidang kedokteran karena penyakit ini saat ini bisa didiagnosis lebih awal. Nah, ada peranan-peranan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa mendukung untuk cepat mendiagnosis penyakit lupus. Karena tapi kalau misalkan sebenarnya penyakit lupus ini penyakit yang baru atau malah sudah ada dari lama? Karena boomingnya ini baru-baru ini dibicarakan. Nah, seperti apa itu dok? Memang penyakit ini sebenarnya bukan penyakit baru ya, sebenarnya dari zaman Hippocrates. Itu bahkan ada tulisan dari zaman Hippocrates dulu pada tahun 1400-an atau tahun 400 sebelum Masehi itu sudah ada penyakit bahkan ini. Sebelum Masehi gitu. Ya, jadi banyak perkembangannya, tapi terakhir tahun 1600 diputuskan nama lupus ini sebagai suatu penyakit secara lengkap yang dikenal dengan Systemic Lupus Erythematosus atau kita singkat dengan SLE. Oke, itu istilah kedokteran ya SLE, dan di dunia awam itu kita kenal dengan penyakit lupus. Nah, untuk masuk di Indonesianya, karena itu kan dari lingkup dunianya begitu Pak ya, dan itu pada sebelum Masehi. Tapi sebenarnya masuk penyakit ini di Indonesia, mungkin ada awal mulanya, datangnya seperti apa, sampai akhirnya bisa menyebar begitu di seluruh Indonesia. Nah, penyakit ini bukan penyakit yang ditularkan ya. Jadi kalau kita lihat dari patogenesis atau bagaimana proses penyakit ini muncul, penyakit ini bukan penyakit menular. Jadi masuknya itu tidak masuk melalui penularan seperti itu, tidak. Tapi diketahui ditemukan penyakit ini gitu. Nah, beda kasusnya dengan penyakit misalnya penyakit HIV itu misalnya kan bisa itu masuknya dari mana, penyebarannya dari mana bisa kita telusuri. Tetapi penyakit ini karena memang kita kenal dengan penyakit autoimun atau memang penyakit autoimun, jadi memang penyakit yang sudah dibawa sejak lahir, jadi memang ada kelainan gen di sini yang menyebabkan penyakit ini terjadi, sehingga penyakit ini sebenarnya sudah ada dan gejala-gejala yang muncul, dokter mencurigai ini penyakit lupus, kemudian dicek antigennya, kemudian antibodinya dicek, ini mendukung sebagai suatu diagnosis penyakit lupus. Nah, tapi penyebabnya dok, kalau misalkan ini tidak tertular, memang dari gennya sendiri, nah berarti mungkin dari proses awal mengandung mungkin. Nah, seperti apa ini untuk masyarakat yang awam tentang penyakit lupus penyebabnya dok? Kalau dilihat dari penyebabnya, penyakit ini sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Belum diketahui jelas, penyebabnya. Kenapa penyakit ini bisa ada? Tetapi diduga adalah peranan gen di sini. Kemudian sudah dibawa, ada faktor-faktor pencetus di sini ya, misalnya yang dikatakan sebagai pencetus, misalnya adanya infeksi virus, kemudian infeksi
bakteri, kelelahan, stres itu Kelelahan dan stres ya, bisa menjadi faktor penyebab dong? bukan sebagai faktor pencetus, bukan faktor pencetus. penyebab. Bedanya Jadi harus apa dibedakan. pencetus dan penyebab? Kalau penyebab itu misalnya kita penyakit disebabkan oleh A, penyakit itu yang menyebabkan misalnya oleh virus gitu, itu menyebabkan penyakit itu muncul. Tetapi kalau pencetus, sebenarnya penyakit itu sudah ada, tapi dalam keadaan tenang, ada infeksi virus, sehingga infeksi itu yang mencetuskan seperti bibit penyakit begitu ini, dok ya, penyakit infeksi itu yang virus itu yang mencetuskan penyakit ini menjadi kumat gitu. Jadi itu bedanya antara pencetus dan penyebab. Oke, ternyata pencetus dan penyebab, mungkin masyarakat di rumah juga berpikir bahwa kalau misalkan saya pilek, pasti penyebabnya dari saya masuk angin, contohnya sederhana seperti itu. Tapi ternyata kalau misalkan penyakit lupus ini susah untuk diketahui gitu dok ya. Nah, jadi langkah preventif untuk masyarakat nih yang sekarang mungkin masih awam dan sebenarnya menyerangnya nih dok, semua usia atau semua kalangan, atau bagaimana sebenarnya penyakit lupus ini? Mungkin perlu saya jelaskan sedikit di sini bahwa dari awal dok. Penyakit lupus ini penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun artinya memang penyakit ini datang dari dalam diri sendiri, memang sudah dibawa. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa penyakit ini harus kita bisa deteksi, kita bisa diagnosis seawal mungkin. Ya, apa gejala-gejala yang mungkin muncul sehingga penyakit ini bisa kita deteksi? Yang pertama kita harus pikirkan bahwa penyakit ini adalah penyakit autoimun sistemik. Kata sistemik itu artinya bahwa bisa mengenai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sebagai contoh, misalnya mengenai rambut, apa yang di gejala muncul? Kalau penyakit ini menyerang di rambut akan menjadi rontok. Gitu. Jadi hal sederhana itu mungkin masyarakat tidak mengerti. Mungkin dikira rontok mungkin beda sampo, mungkin seperti itu hal biasa. Itu salah satunya. Tapi yang berbedanya rontok. Kemudian itu salah satunya. Kemudian kita lihat lagi kalau ada keluhan-keluhan lain, misalnya di bawahnya misalnya mata kadang-kadang tiba-tiba menjadi tidak melihat. Jadi tiba-tiba tidak melihat. Itu kita kenal dengan neuritis optik misalnya, itu juga bisa terjadi pada lupus. Kemudian pada bibir sering sariawan dan muka itu seperti kupu-kupu di sini, seperti ada res gitu. Jadi kemerahan muncul di muka, itu khas sekali lupus. Makanya penyakit lupus ini sering dipakai simbolnya itu adalah kupu-kupu karena sering muncul ras di muka. Dan memang selalu di bawah bagian mata, di bawah mata. Di bawah mata dan sekeliling daripada hidung. Ya, jadi di sana kita kenal dengan seperti gambaran kupu-kupu di sana. Itu gatal atau seperti apa? Ya, kadang-kadang gatal, kadang-kadang juga tidak, karena di sana juga kemerahan seperti itu. Jadi seringan gatal gejalanya muncul. Dan itu kalau dokter yang sudah memahami masalah lupus dengan melihat pola seperti itu sudah bisa. Tapi ada clue yang harus kita ketahui. Jadi ada clue penting yang harus kita ketahui mengenai penyakit lupus ini. Bahwa penyakit lupus ini umumnya mengenai seorang wanita ya, dengan usia muda. Usia muda dong? Ya, wanita usia muda, dekade kedua, ketiga ya, 20, belasan itu tahun. Masa-masa produktif, masa produktif sekali. Di sana masa-masa muda, itu dengan keluhan yang tidak jelas ya. Misalnya kelelahan, sakit-sakit sendi, itu yang paling sering. Artritis ya, buka-buka di sendi-sendi tangan, terutama di jari-jari tangan. Jadi kalau ada keluhan seperti itu, jadi wanita muda dengan umur belasan tahun, kemudian dengan keluhan yang tidak jelas, gampang lelah, kemudian ada nyeri-nyeri sendi, rambut rontok, itu kita harus memikirkan bahwa salah satu penyakit yang mendasari penyakit tersebut adalah penyakit lupus. Oke, kita tahan sampai di sana dulu dok, karena kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Ita Gresya masih menemani Anda bersama Dr. Gede Kambayana, SPD KR. Nah, yang menariknya adalah topik yang bagaimana Anda biasa dengar, begitu kemudian penyakit lupus ini hadir di antara Anda, tapi yang menjadi suatu hal yang patut kita berikan tanda kutip, karena memang penyakit ini seperti apa dan kapan kita harus curiga. Nah, kemudian anggota keluarga atau bahkan diri sendiri yang mungkin tidak merasa, ini mungkin nyeri biasa, kelelahan. Nah, sebenarnya seperti apa diagnosanya nih, Dok? Ya, penyakit lupus ini yang menjadi konsen kita di bidang kedokteran. Kenapa kita sangat sering melakukan penyuluhan baik di awam ataupun ke dokter-dokter pelayanan primer ya yang berada di ujung tombak kita di dunia kedokteran. Sering sekali mengadakan seminar-seminar mengenai lupus. Kita ingin membumingkan penyakit lupus ini karena kita ingin mendapatkan diagnosis yang lebih awal. Kalau kita mendiagnosis lupus dalam posisi yang sudah end stage atau sudah dalam fase akhir, sudah ada komplikasi, misalnya gagal ginjal, misalnya sudah terjadi kelainan-kelainan yang berat, itu biasanya kita tidak gitu ya? sulit untuk mengembalikan dan bahkan pasien tersebut terancam kematian. Jadi kita harus mendapatkan diagnosis sedini mungkin, itu prinsipnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, kapan kita curiga bahwa seseorang itu menderita lupus, itu yang paling penting. Nah, tadi kita di pendahuluan di sana tadi bahwa ada namanya kewaspadaan dini. Ya, apa itu kewaspadaan dini terhadap lupus? Tadi sudah jelaskan bahwa seorang wanita, umumnya wanita karena frekuensi ya, jadi atau antara kejadian lupus ini kalau pria dibandingkan wanita itu 9:1. Kalau ada 10 ya. Kalau ada 10 orang penderita lupus, 9 perempuan, 1 laki-laki. Itu hasil penelitian terakhir ya. Nah, jadi kita curiga kalau ada seorang wanita dengan gejala yang tidak jelas, bahkan sudah cek ke dokter katanya dicek normal semua dengan gejalanya yang menonjol
kelelahan. Jadi Nyeri-nyeri, rambut rontok kelelahan, gitu, nyeri-nyeri, rambut rontok, pikirkanlah bahwa itu adalah kemungkinan lupus. Jadi jangan buru-buru kita menganggap bahwa ini biasa-biasa saja. biasa-biasa gitu, saja atau ini yang pengalaman kami di bidang kedokteran ini biasanya sering mencari paranormal, mengatakan bahwa ini mungkin diguna-guna orang apa segala macam. Ya, jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Cobalah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan-jangan penyakit ini adalah penyakit lupus. Nah, yang menariknya adalah dok, kalau tadi misalnya ada ciri-cirinya, awamnya begitu nyeri-nyeri, mungkin rambut rontok. Ini kira-kira berapa lama terjadinya dok? Ya, kalau kita lihat kadang-kadang bertahun-tahun dan biasanya gejala-gejala di awal, bertahun-tahun ya, seperti itu dok. Gejala-gejala tersebut biasanya tidak mampu didiagnosis, gitu. Jadi belum terdiagnosis. Jadi pasien biasanya kebingungan, sudah berobat ke dokter, udah periksa ke dokter, begitu ya? kok tidak ada perubahan gitu, karena belum diketahui bahwa ini penyakit lupus. Kemudian makin lama karena makin berat dan gejala yang muncul seperti tadi dibilang bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa kena. Jadi mulai gejala muncul, semakin banyak gejala muncul baru kita curiga bahwa ini lupus dan diagnosis baru bisa kita tegakkan. Nah, kapan diagnosis itu bisa kita tegakkan bahwa ini menderita lupus? Diagnosis pasti, sayangnya pada lupus ini tidak ada diagnosis pasti. Kalau tidak ada diagnosis pasti, seperti apa pasien tahu kalau dia menderita lupus? Ya, pertanyaan sangat bagus sekali, bahwa diagnosis pasti beda dengan TBC misalnya. Diagnosis ditemukan kuman TBC di dalam paru-parunya, udah diagnosis pasti TBC. Orang HIV diperiksa HIV positif pada tubuhnya, bisa diagnosis sangat gampang ya. Pada lupus ini kita memakai kriteria. Jadi ada beberapa kriteria, tapi yang masih saat ini kita anut menggunakan kriteria daripada yang dibuat oleh Perhimpunan Rematik Amerika atau kita kenal dengan ACR ya, American College of Rheumatology. Jadi masih menggunakan kriteria, ada beberapa kriteria. Yang masuk dalam kriteria ini ada 11, tetapi dengan ada 4 saja gejala yang masuk dalam kriteria tersebut sudah bisa dikatakan seorang tersebut menderita lupus. Berarti dari 11 itu ada 4. Ya, 4 yang menarik ini seperti apa? Pertama yang masuk di kriteria dari kriteria klinis namanya, itu ditemukan adanya nyeri sendi. Nyeri sendi pada bengkak ya, itu bengkak begitu dok? Ya, bengkak artritis namanya. Jadi di istilah kedokteran artritis, jadi peradangan pada sendi. Mungkin terutama sendi-sendi kecil, tidak bengkak, biasanya sampai kemerahan. Sampai kemerahan saja. Nyeri sekali gitu. Itu adalah merupakan tanda yang pertama. Kalau ada tanda-tanda artritis, jadi orang muda masih belasan tahun, kemudian wanita itu nyeri sendi itu kan sesuatu yang tidak wajar ya, apalagi bengkak itu sesuatu yang tidak wajar. Jadi itu merupakan suatu penyakit, jadi kita kenal dengan artritis. Ya, itu salah satu kriteria yang paling penting, itu pertama, yang paling sering dan paling awal muncul, yang paling mudah diketahui. Kemudian ada juga kriteria berikutnya secara klinis, itu ada oral ulcer namanya. Jadi kalau oral ulcer itu artinya bahwa pasien tersebut menderita, kalau di bahasa awamnya itu mungkin sering sariawan ya. Tapi sariawannya itu agak berbeda dengan sariawan biasa. Sariawan biasa itu munculnya biasanya di bibir, tapi ini umumnya di langit-langit. Di langit-langit ya. Itu menggaung gitu, tapi tidak terlalu nyeri. Ya, di tapi sana, tidak terlalu nyeri. Ya, karena kalau misalkan sariawan biasa pasti nyeri. Ya, nyerinya gitu, luar biasa. Tapi ini tidak terlalu nyeri. Dan itu sering dok? Ya, itu gejala-gejala yang sering muncul seperti itu. Nah, kemudian baru gejala-gejala yang lain yang harus memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Misalnya ada namanya serositis, jadi keluarnya cairan di jantung atau di paru-paru. Dan itu pemeriksaan-pemeriksaan yang lanjut kan. Itu pasti karena jantung dan paru-paru harus lebih dalam dok ya? Ya, lebih dalam lagi, kita harus melakukan pemeriksaan ronsen lah minimal, misalnya ada cairan atau tidak, cairan gitu di paru-paru. Yang kita kenal dengan seperti paru-paru basah seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita perlu pemeriksaan imaging seperti USG untuk mengetahui ada paru-paru basah apa tidak. Dan kemudian juga ada kriteria dari lab, dari darah yang paling sering. Kita kenal kan ada 3 sel darah merah, darah putih, trombosit gitu. Itu ada penurunan biasanya. Ketiga-tiganya dok? Kadang-kadang salah satu. Oh, salah satu. Dari darahnya. Terus kemudian juga sering kelainan di ginjal.
Kelainan ginjal. ya, Kenapa jadi komplikasi ya, Dok? ya, Ya? Semua dicari, Dok. Ya, karena lupus ini bisa menyerang semua organ dari semua organ. Bisa Bahkan kena tidak tahu awal jantung. mulanya dari mana, Nggak Dok, ya? tahu, kadang-kadang dari ginjal pun bisa kena. Nah, kalau sudah kena ginjal, kemudian sampai juga menimbulkan gagal ginjal, kita mulai dari yang paling ringan itu kebocoran ginjal, itu kita kenal dengan namanya lupus nefritis. Ya. Kalau lupus itu penyakit lupus, nefritis itu ginjal, jadi peradangan pada ginjal. Namanya cantik tapi Ya, penyakitnya lupus horor, nefritis Dok, ya. Itu menyebabkan gagal ginjal. Itu pun masuk kriteria daripada lupus. Langsung Jadi, dia menyerang kedua ginjal atau satu-satu atau seperti apa, Dok? biasanya kedua-duanya langsung, kita nggak bisa kedua-duanya? membedakan. Salah satu nggak bisa kita membedakan. Biasanya kena ginjal ditandai dengan kebocoran di ginjal, dari urin misalnya terdeteksi adanya protein di dalam urinnya tersebut. Bercampur. Ya, begitu bercampur di sana. Lama-kelamaan akan menjadi penurunan fungsi ginjal dan akhirnya gagal ginjal. Nah, itu merupakan salah satu komplikasi yang kita paling takutkan, karena sebagian besar penyakit lupus dibunuh oleh kondisi gagal ginjal tersebut. Oke. Ternyata gagal ginjal bukan hanya sembarang begitu saja adanya. Iya. Bahkan mungkin sebenarnya bukan gagal ginjal tapi penyakit lupus. Lupus Begitu mungkin, Dok. yang Ya? menyerang ke ginjal. Oke. Ya. Nanti akan kita lanjutkan dulu, Ya, Dok, beberapa oke. saat setelah pariwara berikut ini. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Enggak, dia lapar.
Pemirsa dimanapun Anda berada, masih dengan topik kita yang menarik adalah penyakit lupus. Memang penyakit yang sering didengar, tapi mungkin pemirsa belum mengetahui lebih lanjut sebenarnya seperti apa penyakit ini. Dan tadi kita sempat terpotong tentang diagnosis dari penyakit ini hadir di antara Anda, kemungkinan begitu. Nah, kemudian diagnosis yang tadi sudah disampaikan, ada lagi kira-kira nih dok yang masih tertinggal? Kalau kita lihat dari bahwa kriteria daripada penyakit lupus ini sistemik, itu juga bisa selain di ginjal menyerang, kemudian menyerang di darah, itu juga bisa menyerang ke otak ya. Kita kenal dengan NPSLE, neuropsikiatri lupus. Gejalanya dari yang paling ringan, misalnya hanya sakit-sakit kepala, pusing-pusing yang tidak wajar ya. Yang kemudian tidak wajar pusing ya, seperti apa? jadi biasanya kan kalau kita habis kecapean, kurang tidur, pusing kan dikasih kopi hilang. Tapi ini gejalanya nyerinya itu sangat profuse gitu, jadi sangat kontinu seperti itu dan agak berat. Ya orang muda kan tidak wajar sakit kepala seperti itu biasanya. Tapi kemudian seperti migrain nggak dok? tidak, Bukan, beda ya? Biasa menyeluruh ya. Oh, menyeluruh. Nah, itu yang ringan, tapi bisa juga sampai berat, sampai kejang-kejang, bahkan sampai koma. Sampai Gejalanya kejang-kejang hanya karena sakit kepala gitu? ya, karena penyakit lupus ini. Kadang-kadang juga muncul gejala sampai seperti stroke gitu. Jadi seperti stroke. Seperti stroke itu ya, mungkin jadi lemah sampai gitu, koma, mungkin ya tidak berfungsi kelemahan, gitu. ya. Itu merupakan juga suatu gejala pada penyakit lupus yang masuk dalam satu kriteria. Itu mungkin sudah yang kronis dok ya, sampai Ya, seperti kadang-kadang stroke. di awal juga bisa. Di awal seperti juga itu, ya bisa. Dan pada fase-fase awal, karena penyakit ini penyakit yang menahun, jadi dari sebenarnya dari lahir sudah ada, tapi sudah muncul umur belasan tahun dan berjalan, makin awal kita bisa mengangkat penyakit ini, makin bagus prognosisnya. Ya, kemudian kalau seandainya kita bisa mendiagnosis lebih awal, kita menterapi lebih awal, belum terjadi komplikasi, lebih gampang penanganannya. Nah, sebenarnya penanganannya sekarang dok, kalau misalkan mungkin pemirsa yang di rumah sudah merasa, wah ada nyeri-nyeri nih dok, yang contoh awamnya aja, apalagi untuk remaja-remaja putri yang memang sebagai presentasi 9:1 bahkan tadi dok ya, seperti apa cara penanganannya dok? Ya, itu kita harus kembalikan dulu kalau ada keluhan nyeri sendi. Datang ke itu dokter dulu, berarti kita harus diagnosis dulu. Diagnosis dulu. Apa penyebab nyeri sendi ini? Karena nyeri sendi ini tidak hanya milik lupus, tapi banyak penyakit lain yang bisa menyebabkan nyeri sendi. Tapi kalau lupus seperti mungkin tanpa rheumatoid alasan arthritis, seperti rheumatoid arthritis, seperti penyakit asam urat mungkin yang sangat populer, itu juga gejalanya nyeri sendi. Nah, kalau ini bagian dari penyakit lupus, kita lakukan pertama diagnosis. Nah, kalau gejala-gejala seperti saya sebutkan tadi sudah muncul, baru kita memeriksa antibodi yang sangat mendukung diagnosis penyakit ini. Ada namanya pemeriksaan antibodi yang kita kenal dengan antinuklear antibody atau ANA atau ANA-IF yang sering kita gunakan. Kemudian ada juga ANA profil di sana yang bisa kita kenal dengan adanya anti-dsDNA misalnya. Itu sangat mendukung. Maksudnya untuk mengetahui seluruh ya, seperti untuk apa mengetahui gitu, dan lebih memastikan bahwa diagnosis penyakit kita dalam mendiagnosis lupus benar gitu. Nah, kalau sudah kita mendapatkan diagnosis penyakit lupus ini, baru kita beranjak untuk merencanakan pengobatan. Nah, dalam merencanakan pengobatan inilah yang paling penting, karena penyakit ini adalah penyakit yang menahun dan kemudian penyakitnya kalau boleh dibilang penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tetapi hanya bisa dikontrol ya. Tapi kita tidak harus pesimis ya, bahwa walaupun penyakit tidak disembuhkan tapi bisa kita kontrol. Sama dengan penyakit diabetes, hipertensi itu tidak bisa disembuhkan gitu, tetapi bisa kita kendalikan. Nah, pada penyakit lupus ini bahkan kalau kita bisa kendalikan dengan baik, dalam waktu beberapa bulan kita terapi dengan intensif, bisa lepas obat tanpa obat. Oke, tapi untuk langkah pertama, misalkan seseorang terkena lupus, kemudian dia harus mengkonsumsi obat, begitu dok? Ya. Nah, kalau kita sudah mendiagnosis penyakit ini sebagai penyakit lupus, yang harus pertama kita lakukan adalah menilai derajat daripada penyakit ini. Ya, kalau lebih simpelnya sih stadium atau 1, dari 2, gitu ya? Sudah berada di mana, organ apa yang sudah kena, kita harus mengevaluasi. Setelah kita evaluasi, kita perencanaan pengobatan. Pengobatan daripada menurut apa yang terkena begitu, apa yang terkena.
Nah, untuk pengobatan penyakit lupus ini ada 2 kriteria di sini, ada 2 tipe pengobatan, yaitu pengobatan tanpa obat Pengobatan tanpa obat? Ya, dengan pengobatan dengan obat. Gitu. Yang dimaksud dengan tanpa obat di sini adalah memodifikasi gaya hidup. Pola makan, Ya, pola gaya hidup. yang masuk di sini misalnya apa yang sering menyebabkan kumat penyakit ini kita hindari. Ya, misalnya bagaimana makannya orang lupus kita harus tahu. Kemudian bagaimana apa aja yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, kita harus jelaskan kepada pasien. Kemudian jadi mempengaruhi pola makan juga, sangat, Dok, ya? karena makanan yang tidak sehat itu akan mencetuskan penyakit lupus ini. Kemudian kedua, menghindari stres. Stres Ini itu kan ada sepertinya 2. yang lebih susah dari makan, Dok, ya ya? lebih susah. Stres itu kan ada 2, stres fisik dan psikis. Benar-benar. Fisik misalnya kita kecapean. Ya, kalau umumnya kan mahasiswa atau pelajar, ya kita harus nasihati, jangan ada sistem kebut semalam misalnya. Kalau mau ujian itu baru ya belajar. baru belajar. Jadi Sampai harus begadang, dicicil. Jadi kita harus telaten sekali menghadapi pasien lupus ini. Kemudian bagaimana dia menghindari stres. Kemudian bagaimana dia istirahat yang cukup. Jadi minimal 8 jam penyakit itu, Dok? minimal pasien penderita lupus harus mendapatkan istirahat minimal 8 jam sehari. Itu minimal. Kemudian lifestyle yang lain, olahraga yang sehat. Hindari infeksi. Kalau infeksi dalam arti ya luka, misalnya gitu, Dok? flu gitu misalnya, flu kita harus segera berobat ke dokter, harus segera konsultasi ke dokter karena flu ini sering mencetuskan menjadi penyakit lupus ini menjadi berat. Apalagi sudah ada bibit begitu, Ya, Dok, apalagi sudah ada penyakit lupus ini. Kemudian bagaimana kita menghindari paparan matahari? Ya, karena Paparan penyakit sinar lupus ini matahari ternyata, paling takut sama matahari. Oke, seperti Dracula gitu, Iya, Dok, ya? jadi penderitaannya seperti Dracula, menghindari matahari gitu. Jadi Memang kalau terkena sinar matahari apa yang terjadi, Dok? matahari itu ultraviolet, dia akan merangsang antibody ini aktif gitu. Berarti Jadi begitu aktif akan menyebabkan penyakit ini muncul kumat lagi, sehingga bisa perlu kejang-kejang begitu, ya salah satunya bisa kejang, bisa nyeri-nyeri sendi, bisa tiba-tiba rambutnya rontok, bahkan bahkan kadang-kadang sampai yang berat gitu. Jadi matahari ini harus benar-benar kita mungkin matahari maksud mungkin matahari pagi atau matahari sore? Tidak, itu hampir semua. Semua? Ya, makanya kadang-kadang kita menderita lupus, kita bekali Itu dengan stres payung akhirnya. seperti itu ya. Jadi seperti sombong-sombongan lah gitu, misalnya pakai payung kemana-mana walaupun tidak terlalu terik. Tapi gitu, kalau misalnya. dengan payung bisa diantisipasi, Dok, Ya minimal bisa mengurangi. Kadang-kadang kita juga harus memberikan saran sunblock misalnya. Oh, dengan sunblock juga bisa? Ya, itu kan sedikit membantu paparan matahari langsung. Kemudian dalam perawatan terhadap kulit, karena sensitif biasanya kita juga harus menggunakan obat-obat yang hipoalergenik namanya. Jadi obat-obatan terhadap kulit misalnya. Yang berbeda dari yang ya, lain begitu, Dok, gas ya? berbeda yang tidak sensitif. Ini termasuk karena kulitnya termasuk kulit sensitif. Nah, Jadi itu banyak beberapa sekali yang ya. kena akhirnya, Dok, ya? Hamil pun harus direncanakan nantinya. Masih Jadi, bisa tapi, Dok, ya? masih bisa hamil. Jadi kita tidak menghalangi pasien tersebut hamil, tapi kita harus menyiapkan pasien itu untuk siap hamil. Walaupun ada paradigma banyak pasien-pasien lupus setelah hamil mengalami suatu kekambuhan. Jadi kita harus rencanakan dengan baik hamil. Nah, itu bagian-bagian daripada Tapi kalau misalkan hamil, modifikasi. kemudian anaknya seperti apa, Dok? Kalau ini termasuk gen Nah, apa? ini Mungkin menurun tidak- itu seperti apa, Dok? Bukan seperti HIV, kelainan Dok, di ya? gen, tapi tidak otomatis menurun. Jadi tidak otomatis orang tuanya yang lupus, anaknya lupus kena. tidak otomatis. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, apakah bisa kena anaknya penyakit lupus? jawabannya. Bisa aja, orang normal aja ibunya bisa kena anaknya lupus, apalagi yang ibunya lupus gitu. Ada bakat Tapi gitu, tidak otomatis penyakit tersebut akan menurun pada anaknya. Nah, itu adalah beberapa penanganan yang non farmakologis. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali di Bincang Toko dengan topik kita adalah penyakit lupus. Di sini
Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. TV. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting, Jessica. Aku. Cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Ita Gracia masih menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh. Dan seperti biasa dengan tokoh-tokoh kita berkontribusi untuk pembangunan yang ada di Pulau Dewata, Bali. Nah, kali ini adalah pembangunan dari segi kesehatan karena kita sedang membahas tentang penyakit lupus bersama Dr. Gede. Nah, Dr. Gede, tadi kita sudah membahas bagaimana tentang lupus itu mendalam. Nah, kemudian setelah tahu kemudian ada penanganan, nah ada obatnya. Tadi kan memang ada obat yang dengan cara tanpa obat, kemudian sekarang menggunakan obat. Nah, apa itu, Dok? Ya, kalau kita merencanakan pengobatan pada penyakit lupus, tadi udah dibahas mengenai non-farmakologis treatment, jadi terapi yang untuk mengubah gaya hidup, kebiasaan hidup, dan lain sebagainya. Dan kemudian dengan obat, ini yang agak berbeda sedikit dengan penyakit yang lain. Kenapa ada perkumpulan-perkumpulan, kemudian kenapa ada dokter-dokter memang pemerhati lupus, karena ada perkumpulan dokter pemerhati lupus. Pemerhati lupus. Jadi lupus ini penyakit yang sistemik dan bisa mengenai semua organ. Jadi sebenarnya semua dokter kompeten harusnya tahu bagaimana penyakit lupus ini. Nah, sampai saat ini di dunia yang dokter yang kompeten sebagai dokter yang untuk menangani lupus memang seorang rheumatologis ya. Jadi seorang dokter yang berkecimpung di bidang rheumatologis. Nah,
Penyakit lupus ini di dalam penanganannya agak sedikit berbeda karena penyakit ini diterapi dalam waktu panjang, kemudian dalam penanganannya ini memerlukan pengobatan yang cukup banyak, kemudian detail, kemudian efek samping obat juga sangat banyak. Jadi kita agak sedikit stressing mengenai pengobatan harus benar. Jadi perlu berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati dan harus yakin dan tidak ada istilah coba-coba dalam pengobatan. Nah, setelah pasien ini kita diagnosis, kemudian kita tahu bahwa penyakit ini berada di kondisi seperti ini, kita mengkondisikan bahwa seperti ini, kita mulai pengobatan. Obat yang kita berikan harus benar-benar tepat, karena sedikit saja lebih obatnya, yang muncul adalah efek samping obat tersebut. Itu yang sangat sulit. Efek samping obat seperti apa? Ya, banyak sekali, nanti mungkin kita jelaskan. Tetapi kurang sedikit obatnya terhadap penyakit tersebut dari yang seharusnya, justru yang terjadi under treatment ya. Jadi treatment itu seperti? Artinya obat tersebut tidak akan berefek, tidak berfungsi, kurang berfungsi, sehingga pasien tersebut tetap saja menderita penyakit tersebut. Jadi benar-benar pengobatan tersebut harus tepat gitu, jadi harus tepat. Kemudian saatnya dalam pemantauannya itu harus ketat juga. Misalnya setiap 2 minggu sekali pasien tersebut harus kontrol, kita evaluasi ulang lagi dari fisiknya, dari keluhannya, bahkan dari laboratoriumnya juga kita harus pantau. Kalau harusnya obat tersebut harus sudah diturunkan, tapi kita belum turunkan, itu juga akan menyebabkan efek samping. Jadi kalau seharusnya obat tersebut harus diturunkan dan harusnya ditambah obatnya atau dikurangi, itu harus dalam posisi yang sangat tepat obatnya. Dan kita harapkan biasanya kalau dengan pengobatan yang tepat, kita turunkan pelan-pelan dalam waktu 6-10 bulan, biasanya kita bisa lepas obat. Kita lepas obat juga, ya. Sampai 10 bulan dok ya? Bahkan kalau tidak tepat bisa sampai seumur hidup dia harus minum obat. Ya, karena apalagi kalau sudah terjadi komplikasi organ, biasanya kita tidak mampu melepas obat. Tapi kalau menemukan penyakit ini dalam stage atau dalam kondisi yang masih belum komplikasi organ, belum ada kegagalan ginjal, masih awal-awal, itu justru kita bisa melepas obat dengan perencanaan yang matang gitu. Tapi jadi apa di-combine? Apa ada yang di-combine dok? Ada yang dengan yang tanpa obat dengan obat atau harus memilih seperti apa dok? Harus kedua-duanya. Harus kedua-duanya. Ya, yang non farmakologis treatment itu seumur hidup. Ya, misalnya hidup sehat ya. Kalau yang non farmakologis treatment itu misalnya makan itu kita tidak boleh makan yang tidak sehat. Misalnya menghindari MSG, misalnya kita hindari itu ya, karena berarti lebih baik masak sendiri kalau lebih banyak masak sendiri ya, karena MSG itu juga akan menyebabkan MSG saja bisa menyebabkan kumat ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang mengandung pengawet gitu. Itu sama saja dengan bagaimana kita hidup sehat gitu ya. Jadi kita harus hidup sehat. Hidup herbal jadi semua dokter jadi buat sendiri, artinya kita harus mengkondisikan seperti itu. Jadi non farmakologis treatment itu kalau dengan lifestyle yang bagus itu kita lakukan seumur hidup dengan harapan dengan non farmakologis treatment kita bisa maksimalkan obat-obat kimia yang bisa kita masukkan itu bisa kita stop secepat mungkin gitu. Itu harapannya. Kalau kita melihat penjelasan dari dokter tadi memang begitu panjang sekali ternyata sebenarnya angka dari penyakit lupus di Bali dok, khususnya untuk Bali kemudian nasional dan juga bahkan di dunia ini, apalagi dengan dokter yang memang bagiannya pas gitu spesialisnya begitu dok ya, seperti apa ini dok? Kalau kita lihat angka kejadian lupus secara common sense ya, secara umum kita lihat memang sangat banyak sekali. Kalau saya kebetulan bekerja di Rumah Sakit Sanglah, hampir setiap hari ada saja pasien lupus masuk. Maksudnya yang baru begitu? Dirawat ya, yang dirawat ke Rumah Sakit Sanglah. Itu jadi masih banyak. Kemudian angka kunjungan di poliklinik rumah sakit dan juga di tempat praktik saya pribadi itu hampir setengah lebih pasien yang datang adalah penderita lupus. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, ini setiap hari begitu ya? Setiap hari. Jadi hampir setengah pasien-pasien yang datang ke praktik saya itu penderita lupus. Nah, lebih dari setengah. Dan angka tersebut saat ini untuk di Indonesia sendiri kita sekarang lagi menyusun. Kebetulan saya juga ikut di tim tersebut yang kita kenal dengan nama Lupus Registry. Jadi kita meregistrasi penderita lupus yang ada di seluruh Indonesia.
Jadi kita sedang membuat webnya, kemudian kita membuat sesimpel mungkin mengenai data daripada penyakit ini yang online seluruh Indonesia. Itu masyarakat dampak ya, penderita lupus ya. Jadi dari seluruh Indonesia. Jadi kita sedang susun, kita mengentry data-data penderita lupus dari seluruh Indonesia. Bahkan pasien sendiri bisa ngentry sendiri namanya. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan bisa memantau penyakit tersebut. Atau ya, ada nama webnya mungkin yang bisa disosialisasikan? Ya, itu masih kita masih dalam proses ya. Namanya lupus registry ya. Jadi lupus registry. Jadi kita memasukkan sejak kapan menderita lupus, berapa lama menderita lupus, sejarahnya semua. Jadi kalau identitas sudah pasti ya, identitas, alamat rumah segala macam, kemudian obat-obat yang diminum, pernah masuk rumah sakit kapan saja, obat-obat yang diminum selama masuk rumah sakit apa, itu semua lengkap ada. Jadi setiap orang bisa memperbaharui datanya sendiri. Tapi orang tersebut kecuali admin ya, itu tidak bisa membuka data orang lain. Hanya bisa mengakses datanya sendiri karena kita kasih PIN. Ya, kecuali kita kasih tahu PIN-nya. Ya seperti itu. Jadi data-data tersebut nantinya sangat bermanfaat untuk kami dalam rangka untuk tujuannya nanti untuk mensosialisasikan lebih lanjut dan bagaimana kita melakukan advokasi penderita lupus ke pemerintah. Tidak lanjutnya ke pemerintah. Kenapa? Karena saat ini penyakit lupus ini termasuk penyakit yang sangat dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal ternyata banyak penderitanya dan kalau dibantu pasien ini bisa survive gitu. Yang saat ini sangat banyak konsen pemerintah kan di kanker ya. Jadi obat-obat kanker hampir semua ditanggung oleh BPJS kita ya. Sedangkan penyakit lupus ini hanya 20-30% saja obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS. Jadi mungkin ini bisa dipakai data untuk registry ini bisa kita pakai data untuk advokasi ke pemerintah sehingga obat-obat lupus ini bisa dimasukkan ke dalam obat-obat BPJS. Itu mungkin salah satu ya. Perbaharui, ada obat-obat baru masuk bisa di cover oleh BPJS ini. Ya jadi itu mungkin tujuannya. Dan untuk di dunia penyakit lupus ini kita di dunia ya hampir seluruh dunia memperhatikan penyakit ini. Bahkan di dunia kita sering secara reguler mengikuti World Congress of Lupus seperti itu misalnya. Jadi Lupus Academy. Jadi banyak sekali event-event internasional yang mendunia tersebut khusus untuk membicarakan penyakit ini. Jadi sangat banyak sekali. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi seperti apa topik kita tentang penyakit lupus setelah iklan yang satu ini. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam.
Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Tidak terasa pemirsa, memang kalau kita membahas sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat pastinya kurang waktu 1 jam, karena kita sudah pada segmen yang terakhir, kita membahas tentang penyakit lupus, dan ini masih bersama Dr. Gede Kambayana SPDKR. Nah, seperti apa sebenarnya peranan dari lingkungan sekitar, Dok? Ya, mulai dari keluarga, kerabat, rekan, atau juga mungkin dari kalangan dokter juga sendiri untuk memotivasi seorang penderita penyakit lupus. Nah, seperti apa itu, Dok? Ya. Penyakit lupus ini peranan keluarga, teman itu sangat sentral ya. Karena tidak menular. Ya, tidak menular. Jadi penyakit ini perlu diingat bahwa kita garis bawahi penyakit ini tidak menular. Dan kemudian pasien juga tidak perlu malu karena penyakit ini bukan kita cari. Benar. Bukan kita karena perbuatan kita, tetapi memang kita kalau boleh dibilang nasib kita terima. Ya, karena penyebabnya juga tidak jelas. Ya. Dan peranan keluarga, masyarakat sangat penting. Jadi dukungan masyarakat, dukungan keluarga, misalnya kalau seorang pasien, kebetulan seorang ibu yang punya suami, kalau suami mensupport penyakit ini terhadap istrinya, maka penyakit tersebut akan sangat gampang untuk disembuhkan. Dan atau dibikin remisi ya, diminimalisir ya. Karena obat apapun tidak akan pernah mempan kalau pasien tersebut dalam keadaan stres. Jadi mulai dari kejiwaan ya. Jadi stres salah satu penyebab yang pencetus yang paling sering ya, sebagai penyebab ya. Jadi untuk itu kami dari dokter-dokter pemerhati lupus berusaha untuk memfasilitasi ini. Harapannya sih sebenarnya pasien sendiri dan keluarga pasien yang melakukan, tetapi kita harus menginisiasi. Kami di Bali sudah membentuk yayasan lupus ya, kalau kita kenal di sini namanya Hitakarana Lupus Bali, yang bergerak di bidang lupus. Kemudian kebetulan pendiri menginisiasi kami yang bergerak, dokter-dokter yang bergerak di bidang lupus, tetapi yang mendirikan adalah pasien sendiri. Oke, mendirikan pasien. Dan ini kira-kira sudah berapa lama, Dok? Ini kita udah berjalan 3 tahun ya, sudah berjalan 3 tahun. Peranannya seperti apa, Dok? Ya, peranannya pertama kalau misalnya kita yang paling penting sebenarnya memberikan dukungan moral ya kepada penderita psikis. Kita berusaha untuk memotivasi pasien tersebut, misalnya masuk rumah sakit, kita tengok penderita-penderita yang sehat, menengok, memberikan dukungan. Kemudian dalam segi ekonomi, misalnya kita akan berusaha membuat suatu terobosan-terobosan, misalnya seperti ekonomi mikro lah ya, jadi apa kerajinan-kerajinan, apa nanti yang sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh penderita tersebut, sehingga penderita lupus ini bisa bekerja di rumah nantinya ya, harapan kita bisa bekerja di rumah. Tidak cocok terkena paparan ya, matahari tidak, gitu, Dok, ya? Tidak boleh mendapat tekanan yang banyak, kalau bekerja sama orang juga mendapat tekanan, sehingga kita berusaha untuk menghindari itu, sehingga kita mengharapkan penderita tersebut bisa bekerja di rumah gitu. Kemudian juga kita advokasi kepada pemerintah, itu juga sangat penting nanti peranan di sini. Contohnya tadi seperti BPJS ya, mungkin bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan. Dan ini tidak hanya di Bali, hampir di Lombok juga ada namanya Balai Kupu di sana ya. Kemudian yang paling besar ada di Bandung namanya Samsi Duha Foundation ya. Ini sudah mendunia bahkan ya. Dan di Malang ada namanya Parahita Lupus ya. Di Surabaya juga ada karena memang udah tersebar seluruh Indonesia ya. Dan semua yayasan ini menginduk di Jakarta satu ya, jadi menginduk di Jakarta. Walaupun dengan nama yang berbeda. Dengan nama berbeda itu semua jadi satu, kita terpantau semua. Nah, itulah peranan penting daripada masyarakat dan sosial dalam bagaimana
bisa menangani lupus ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi harus bekerja sama Ya, begitu bekerja dok, semua Jadi, aspek. jangan- Bahkan dokter saja harus bekerja sama dalam penanganannya. Benar, karena sebenarnya kalau untuk dokter yang memang fokus begitu dok ya, karena memang segala jenis lini dokter bukan hanya spesialisnya seharusnya sudah tahu begitu dok ya, karena memang seluruh organ tubuh bisa terkena seperti itu. Tapi yang menariknya sekarang adalah untuk pemirsa yang berada di rumah, selain memang yang sudah awam begitu dok, kemudian semoga dengan tayangan ini semakin tahu atau rasa penasarannya semakin terjawab gitu dok. Dan harapan dokter ini sebagai masyarakat umum, mungkin buat juga yang penderita di rumah atau mungkin juga buat yang belum tahu atau sarannya seperti apa dok, yang ingin rasa ingin tahunya gitu. Mungkin ada dengan yayasannya mungkin ada juga penyuluhannya mungkin seperti apa itu dok? Ya, berulang kali setiap kita melakukan penyuluhan, setiap kita melakukan sosialisasi mengenai penyakit ini, hal yang tidak pernah kami lupakan adalah kewaspadaan terhadap lupus. Itu paling pertama dok. Yang paling pertama. Apa itu kewaspadaan lupus? Itu yang sering kita dengung-dengungkan, yaitu bagaimana kita bisa mendiagnosis lupus ini lebih awal. Apa yang harus diperhatikan kalau kita mencurigai seorang menderita lupus, atau kapan lupus ini bisa kita curigai pada seseorang? Kalau ada wanita muda atau umur dengan 15 belasan tahun sampai puluhan tahun, 20-an tahun itu dengan keluhan yang prodromal, namanya keluhan yang tidak jelas, misalnya sering panas yang sumber-sumber tanpa infeksi yang jelas, cek darahnya normal, cek urinnya normal, batuk tidak ada, ya, kemudian gampang lelah, kerja sedikit lelah, kemudian nyeri-nyeri sendi, rambut rontok, sering sariawan, pikirkanlah bahwa salah satu penyebab pada keadaan tersebut adalah penyakit lupus. Itu kewaspadaan terhadap lupus. Dan langkah pertama ke dokter umum dulu apa langsung spesialis dok? Kalau misalkan seandainya terjadi begitu dok? Kalau sudah ada tanda-tanda tersebut, lakukanlah minimal ke spesialis penyakit dalam untuk melakukan lebih detail. Kompetensi sebenarnya untuk lupus yang ringan masih bisa di pelayanan primer ya di dokter umum, tetapi untuk diagnosis biasanya bisa dilakukan lebih baik pada spesialis penyakit dalam. Oke, untuk diagnostis lebih lanjutnya. Lebih lanjut. Dan kalau keadaan khusus penyakit dalam pun kalau memang memerlukan penanganan khusus akan dikonsulkan ke kami di konsultan di SPPD ya, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi akan dikonsulkan kalau memang membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, itu yang paling penting. Dan kemudian yang kedua, setelah kewaspadaan terhadap lupus tersebut bisa kita jalankan, diagnosis bisa kita tegakkan, bagaimana keluarga, sahabat mendukung pasien tersebut, jangan mengucilkan karena penyakit ini bukan penyakit yang menular. Dan yang paling penting, kalau kita di awal bisa mendiagnosis penyakit ini akan bisa kita buat sampai terjadi kondisi yang disebut dengan kondisi komplit remisi atau tidak ada keluhan tanpa minum obat. Itu disebut dengan komplit remisi. Oke, tidak ada keluhan tanpa minum obat. Waduh, ini sebenarnya yang menarik karena memutus mata rantai dari obat dan kemudian menjadikan seorang pasien itu kembali sehat. Dan semoganya bisa seperti itu walaupun tidak bisa dihilangkan gitu dok ya. Ini tidak terasa 1 jam kita sudah bersama Dr. Gede Kambayana SPD KR dengan topik kita yang menarik adalah penyakit lupus. Dan sekali lagi saya Ita Gresya pamit mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tayangan ini dapat memberikan inspirasi bagi Anda dimanapun berada. Dan kita berdua dok, kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.